Apa sih cacar monyet itu atau mungkin sering disebut monkeypox dan mengapa dikasih namanya itu cacar monyet gitu dok? Oke, boleh silakan. Halo sahabat Bunda, jumpa lagi dengan saya Tara Dewi di acara Tanya Dokter Podcast milik Rumah Sakit Bunda Purwokerto. Pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang cacar monyet atau sering disebut juga monkeypox. Nah, sudah hadir bersama kita dokter spesialis kulit dan kelamin, yaitu Dokter Indra Nila. Hai dokter. Halo, selamat sore sahabat Bunda. Baik ya dok kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya. Untuk sahabat Bunda yang ada di rumah ataupun ada di mana, mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat dan bahagia. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang otoritas kesehatan di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia kini tengah sibuk dengan wabah baru. Bukan COVID-19, melainkan monkeypox atau cacar monyet yang ditemukan baru-baru ini. Di Eropa, wabah ini ditemukan di Inggris, Spanyol, Portugal, Prancis, Italia, Swedia, dan Jerman. Mengutip dari CNBC Internasional, khusus Inggris, kasus sudah ditemukan sejak 7 Mei dan kini terdapat 20 kasus terkonfirmasi. Virus pertama kali terdeteksi pada monyet penangkaran pada tahun 1958. Kasus manusia pertama tercatat pada tahun 1970. Penyakit ini sebenarnya menghilang 4 dekade, sampai muncul lagi di tahun 2017, hingga Mei 2022. Sudah tercatat sekitar 450 kasus dilaporkan di negara tersebut. Wah, banyak ya dok, ternyata ya. Banyak, tapi jangan sampai ke Indonesia ya. Kita berharap Iya. Kita mengadakan podcast ini untuk mengantisipasi supaya jangan sampai masuk ke Indonesia. Oke. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai cacar monyet. Mungkin dokter bisa menjelaskan apa sih cacar monyet itu atau mungkin sering disebut monkeypox dan mengapa dikasih namanya itu cacar monyet gitu dok? Oke, boleh silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Awal mulanya monkeypox itu berasal dari Afrika datangnya. Kenapa disebut sebagai monkeypox ya karena cacar air biasanya terjadi pada binatang kera atau monyet gitu. Jadi yang terjangkit itu sebenarnya binatang, tapi tidak menutup kemungkinan penularan dari binatang ke manusia atau manusia ke manusia gitu. Jadi pertama kali ditemukan cacar monyet ini sebenarnya sudah dari 1998 pertama kali ditemukan. Oke. Itu bisa dikatakan sebagai penyakit zoonosis Ya, zoonosis. Jadi segala penyakit yang disebabkan oleh binatang kita sebut sebagai zoonosis, penularan. Sebelumnya apakah penyakit ini sudah pernah masuk ke Indonesia? Menurut laporan belum ada laporan. Semoga jangan. Oke. Udah nggak pernah ya, nggak akan pernah masuk ke Indonesia. Merepotkan dokter. Oke. Kemudian apa sih tanda gejala yang bisa kita temukan kalau seseorang itu terpapar atau terkena monkeypox ini? Dari perjalanan awal dulu ya. Jadi inkubasi itu adalah masuknya virus sampai terjadi gejala. Gejalanya itu sekitar 6 sampai 16 hari, ada yang mengatakan 5 sampai dengan 21 hari. Diawali dengan 2 fase, di mana fase akutnya itu terjadi pada 0 sampai 5 hari pertama. Gitu. Nah, 0 sampai 5 hari pertama atau yang disebut sebagai fase akut itu ditandai dengan adanya gejala prodromal. Gejala prodromal itu seperti demam, malaise ya, terus badannya kaku, lemes, lemah, letih, lesu, terus nyeri kepala yang hebat, terjadi pembengkakan kelenjar getah bening. Lalu yang biasanya ada kelenjar getah bening itu ada di leher, ketiak, dan selangkangan. Nah, biasanya menyerang itu limfonodi yang kita sebut sebagai limfonodi. Kemudian ditandai dengan adanya nyeri punggung, nyeri otot. Oke. Kalau tanda-tanda yang terlihat, maksudnya fisik atau ada? Oh ya, itu tadi yang saya sebutkan baru masuk fase akut ya, fase awal, kemudian masuk ke fase yang erupsi kulit atau ruang kulit. Biasanya di hari ke-5 sampai ke 21 itu. Di
ditandai dengan adanya lesi kulit, awalnya berupa makula atau ruam kemerahan, atau dengan papul. Papul itu bintil-bintil merah. Bisa juga terjadi vesicle atau lenting berisi air, lepuh itu berisi air, atau yang sudah mengalami infeksi sekunder biasanya terjadi nanah, pustula gitu. Nah, ruam itu terjadi 5-21 hari sampai nanti terjadi rontok atau kropeng. Kalau sudah kropeng kayak koreng-koreng gitu, nanti akan rontok sendiri. Oh gitu ya dok. Oke. Kita kan di Indonesia seringnya tuh tahunya kayak cacar air ya dok. Ya betul. Sebenarnya satu genus, satu family dengan dulu pernah ada yang kasus cacar hebat sampai terjadi kematian yang disebut sebagai variola. Nah ini satu family, satu genusnya lah. Saudaraan. Tapi yang membedakan sendiri antara cacar air dan cacar monyet itu apa dok? Kalau yang dari segi limfonodinya ya pemisahan getah benih. Jadi kalau pada cacar air tanpa smallpox atau variola itu tidak terjadi pemisahan kelenjar getah benih. Kalau pada cacar monyet itu terjadi. Ada pemisahan kelenjar getah. Kalau untuk penularannya itu sendiri untuk cacar monyet itu seperti apa? Yang tadi saya sebutkan bisa menular dari binatang ke manusia atau manusia ke manusia. Dan manusia yang terjangkit virus monkeypox tersebut. Gitu. Saya pernah dengar ya dok, itu kalau betul atau salah saya itu misalnya hubungan antara laki-laki dengan laki-laki atau yang sesama jenis. Maksudnya penularannya sampai sekarang untuk melalui hubungan seksual belum dilaporkan. Mungkin terjadi tapi tidak ada laporan atau memang sama sekali tidak ada. Jadi selama ini belum ada laporan penularannya melalui hubungan seksual. Itu bisa dikatakan isu. Iya, isu. Bukan isu ya, nanti lebih dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Oke, ya. Sebenarnya sekalipun itu bukan hubungan sesama jenis, kalau kita kontak erat dengan penderita, ya intinya kan artinya maksudnya kalau memang kalau hanya itu sesama jenis artinya LGBT gitu maksudnya. Lah terus kalau LGBT terus LGBT-nya itu kan belum tentu dia tidak punya pasangan, pasangan normal. Nah kalau dia melakukan hubungan seksual dengan istrinya ya kan bisa juga, nggak harus terkepancang dari LGBT aja. Kemudian bagaimana untuk pengobatannya sendiri dok? Sebenarnya ini kan termasuk monkeypox itu kan termasuk golongan virus ya. Virus itu biasanya self-limiting disease artinya dia bisa sembuh sendiri. Tapi tetap kita butuh terapi artinya untuk mencegah terjadinya komplikasi ataupun infeksi sekunder dari penyakit tersebut. Sebenarnya terapi khususnya itu tidak ada karena dia kan sifatnya virus ya, tidak ada yang bisa mematikan virus gitu. Kecuali kalau bakteri terapinya dikasih antibiotik, tapi kalau virus tidak ada ya paling ada antivirus tapi tidak mematikan virusnya. Jadi terapinya hanya terapi suportif dan paling untuk misalkan gejala panas kita obatin panasnya, gitu. Ada nyeri-nyeri kita obatin nyeri-nyerinya. Yang disebut sebagai terapi simptomatis. Kalau untuk pencegahannya itu seperti apa dok? Pencegahannya dulu mungkin zaman dulu kan pernah terjadi wabah cacar ya, sudah dieradikasi artinya sudah karena sudah tervaksinasi semuanya mungkin yang zaman-zaman dulu itu sehingga itu bisa memberikan kekebalan. Yang dulu itu sudah tervaksin, terus kemudian juga sekarang udah ada vaksinnya lagi, tapi tidak memiliki ya namanya vaksin yang tidak sempurna untuk memberikan perlindungan, tapi bisa lah mengurangi supaya terjadi herd immunity itu kan setelah vaksin itu kan. Kemudian pencegahannya ya satu PHBS ya, pola hidup bersih sehat, artinya setiap kali kita kontak atau pegang barang-barang benda-benda gitu sebaiknya cuci tangan, rajin cuci tangan, terus pakai sabun, pakai air mengalir atau hand sanitizer, terus menghindari kontak. Kalau memang kita sudah tahu itu ada gejala ya kita hindari orang tersebut. Terus kalau bisa ya mengkonsumsi daging yang matang yang tidak dari hewan buruan atau hewan liar gitu. Terus menghindari kontak dengan binatang yang sakit itu terinfeksi gitu. Nanti misalkan ada orang yang mengadakan perjalanan dari daerah yang terjangkit sebaiknya segera lapor petugas
dan segera mengadakan isolasi jika memang yang mengadakan perjalanan tersebut sudah ada dengan gejala demam mendadak. Ya, tidak terasa dokter, kita sudah di penghujung acara di podcast pada kesempatan hari ini. Sangat menarik pembahasan kali ini. Mungkin ada pesan-pesan dari dokter atau kesimpulan yang bisa disampaikan untuk sahabat Bunda di rumah tentang cacar monyet ini. Mungkin silakan dokter, bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Untuk take home message-nya adalah ya satu, untuk pencegahannya itu yang tadi saya sebutkan, perilaku hidup bersih sehat, sering-sering cuci tangan, hindari kontak dengan penderita atau kontak dengan barang-barang yang kiranya itu bisa menularkan virus, penyebaran virus. Kemudian kalau ada diketahui teman atau keluarga yang mengadakan perjalanan jauh, misalkan ke daerah yang terjangkit, segera lapor ke petugas. Hindari mengonsumsi daging yang mentah, yang tidak dimasak, atau daging yang dari hasil buruan atau binatang liar. Seperti itu. Terima kasih dok. Sama-sama. Sangat informatif. Mudah-mudahan sangat membantu. Amin. Oke. Untuk sahabat Bunda yang ingin berkonsultasi mengenai kesehatan kulit, silahkan berkunjung ke Rumah Sakit Bunda Purwokerto, bertemu dengan Dr. Indah Lila Kurniasari ya dok. Ya. Jadwal praktek beliau ada di hari Selasa, Rabu, dan Kamis pukul 16 sampai pukul 18 ya dok. Terima kasih dokter. Stay safe and healthy.